Selamat datang kembali dalam perkuliahan kalkulus lanjut MA 2031. Kita masih akan membahas mengenai integral lipat. Nama saya Erik dari program studi S1 Matematika FMIPA ITB. Pada kesempatan kali ini kita akan melihat aplikasi dari integral lipat 2. Mari kita mulai. Seperti yang dapat kita duga sebelumnya, salah satu pemakaian aplikasi dari integral lipat 2 adalah bagaimana kita dapat menghitung volume benda. Misalkan F dari suatu himpunan, subhimpunan D dari R2, pemetaan R2 ke R, continue, dan bernilai tak negatif, dan D adalah daerah sederhana yang terbatas. Nah, volume benda di atas daerah D dan di bawah permukaan Z sama dengan fxy dapat dihitung sebagai berikut, yaitu V itu adalah integral lipat 2 atas daerah D dari fxy dA. Oke ya, yuk kita coba lihat contohnya. Misalkan ini, tentukan volume tetahedron yang dibatasi oleh bidang koordinat, dalam hal ini bidang XOY, bidang YOZ, dan bidang XOZ ya. Dan bidang 3X tambah 6Y plus 4Z sama dengan 12. Oke ya. Nah, perhatikan bahwa vektor normalnya mengarah pada oktan pertama gitu ya. Jadi kira-kira nanti gambarannya adalah ya permukaannya mungkin bisa saya gambarkan di oktan pertama ya. Saya cari dulu perpotongan dan bidang X, Y, yaitu Z sama dengan 0. Lalu saya dapatkan ini grafik X tambah 2Y sama dengan 4 di koordinat kartesiannya ini seperti ini. Oke ya. Karena kita melihat yang pada oktan pertama saja yang dibatas oke. Nanti pada akhirnya oke, nanti kita lihat bendanya ya. Perpotongan dan bidang X, O, Z, yaitu Y sama dengan 0, maka 3X tambah 4 sama dengan 0, maka saya bisa gambar di bidang X, O, Z adalah seperti ini garisnya. Begitu juga perpotongan dan bidang Y, O, Z atau X sama dengan 0, dia adalah 3Y tambah 2Z sama dengan 6, saya bisa gambar. Jadi kalau saya satukan apa yang saya punya dari tiga buah informasi ini, yaitu perpotongan dengan bidang XOY, perpotongan dengan bidang XOZ, dan perpotongan bidang YOZ, maka saya dapat mendapatkan tiga buah titik seperti ini. Dan saya sudah tahu dia adalah bidang ya. Dan ini cocok dengan bahwa vektor normalnya mengarah pada oktan pertama gitu ya. Pak, kan ini ada permukaannya meluas ke XOY yang lainnya pada oktan lainnya, betul. Tapi yang terbatas hanya pada oktan pertama. Oke ya, dan kamu sudah tahu ini adalah 5 segitiga. 5 segitiga volumenya adalah sepertiga dikali luas alas. Luas alasnya berbentuk segitiga, setengah kali 2 kali 4, dikali ketinggiannya adalah 3. Maka kita akan mendapatkan 4 satuan volumenya, kalau perhitungan volume kita betul. Gitu ya. Jadi, lalu caranya adalah seperti apa? Kita ingin menggunakan integralnya terhadap dx dy, jadi bendanya itu kita proyeksikan ke bidang x, o, y, jadi begitu diproyeksikan dia akan bendanya kira-kira seperti ini, sehingga ini akan menjadi daerah D saya gitu ya. Jadi didapatkan daerah D-nya itu dari mana? Proyeksikan bendanya itu terhadap salah satu bidang. Kita nanti terakhirnya ingin dx dy, sehingga kita proyeksikan ke bidang x, o, y gitu ya. Saya dapatkan kira-kira gambarnya seperti ini. Dan di sini saya misalkan saya mau dx dy ya, berarti y-nya konstan kalau teman-teman masih ingat. Y-nya sebenarnya konstan, yaitu y ini dan y ini gitu ya. Jadi ini y sama dengan 0 dan y sama dengan 2. Lalu saya punya, jadi saya melihat ini teman-teman, pita itu ya. Lalu supaya ini dx, nanti akhirnya saya harus punya x-nya sama dengan 0. Dan satu lagi ini ya, gitu ya, x-nya sama dengan 4 minus 2y. Sehingga saya akan mendapatkan d-nya seperti yang saya inginkan. Oke ya, saya pikir ini tidak masalah. Jadi V-nya itu yang adalah double integral dari daerah D atas ketinggiannya, karena ketinggiannya ya, ketinggian Z permukaan tadi dikurangi dengan ketinggian 0 ya. Kalau mau lebih tepat tentu saja ini adalah Z dikurangi 0 gitu ya, tapi Z dikurangi 0 ya dengan Z sendiri. Nah, Z-nya itu adalah apa? Z-nya saya dapat dari permukaannya, yaitu adalah 12 min 3x min 6y dibagi 4. Oke ya. Nah, batas dx dy-nya seperti yang tadi. Y-nya kita mulai dari dy, Y-nya dari ketinggian 0 sampai ketinggian 2, lalu X-nya dari ketinggian 0 sampai ketinggian
batas kirinya 0 sampai batas kanannya adalah 4 minus 2Y. Sehingga saya akan mendapatkan integral yang seperti ini. Ya, saya pikir ini tidak masalah. Lalu saya lakukan pengintegralan seperti biasa terhadap X terlebih dahulu, artinya Y-nya dianggap konstan. Saya akan dapatkan seperti ini, dievaluasi di X min 0 dan X min 4 minus 2Y, gitu ya. Kalau kamu substitusi nanti 4, 2Y, 0, maka saya akan mendapatkan ini, saya sederhanakan lagi, lalu integralkan lagi, maka dia akan menghasilkan 4 satuan volume. Ya, cocok dengan apa yang kita punyai seharusnya. Oke, jadi itu aplikasinya yang pertama di menghitung volume benda. Nah, yang berikutnya menghitung massa benda. Nah, dan ini tentu saja massa bendanya adalah benda kepingan ya, benda lamina. Jadi diberikan benda kepingan atau lamina berbentuk daerah sederhana dan terbatas D dengan rapat massa di setiap titik X, Y anggota D adalah rho X, Y anggota D. Rho X, maaf, yang kontinu di D, maka massa totalnya adalah rho double integral lipat 2 dari rho dx dy. Tentu saja ini tidak mengherankan ya. Kau masih ingat, tentu saja rapat massanya ini diberikan oleh massa persatuan luas dikali dengan dx dy adalah luas, sehingga kita akan mendapatkan aktual massa gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau saya lihat di sini, nah jadi ini rho-nya ini rapat massa, tentu saja massanya karena bendanya itu berdimensi 2 gitu, bendanya itu kira-kira seperti ini gitu. Maka rapat massanya adalah massa per satuan luas gitu ya, massa per satuan luas. Nanti dikali dengan luasnya, maka ini ya benar-benar adalah menghitung total massanya. Oke ya. Momen terhadap sumbu Y. Ya, oke. Artinya posisi X-nya gitu ya, terkait dengan posisi X-nya. Karena kan terhadap sumbu Y. Terhadap sumbu Y itu ya ini ya jaraknya X0, X1 gitu ya. Jaraknya terhadap sumbu Y. Oke, ini hanya penamaan saja ya, tapi intinya adalah integral lipat 2 dari X dikali dengan itu. Artinya saya pengen mencari posisi X-nya, yaitu X bar adalah MY dibagi M gitu ya. Dan ini sesuatu hal yang tidak biasa saja ya. Kalau teman-teman masih ingat di fisika, misalkan saya punya ini, eh, saya punya tongkat, di ujung tongkat saya misalkan posisinya di nol gitu di ujung tongkat, itu ada suatu suatu benda dengan ada gaya dengan besar gayanya 3 Newton. Lalu 1 meter setelah posisi nol dia ada gaya dengan besar 1 Newton. Lalu dua dua satuan setelahnya ya katakanlah ini meter boleh, satu satuan panjang gitu ya. Lalu yang berikutnya ada 2 Newton, 2 meter dari posisi nol. Lalu setelah 3 meter maka ada gaya 3 Newton. Kalau teman-teman masih ingat, untuk mencari titik beratnya gitu ya, untuk mencari titik beratnya yang dilakukan adalah menghitung bahwa total momennya harus sama dengan nol ya. Momen ke arah berlawanan arah jarum dan berlawanan arah jarum jam, dan momen yang searah dengan jarum jam kita hitung gitu ya. Dalam hal ini momen yang berlawanan arah jarum jam itu adalah 3 dikali dengan jaraknya 0 ke X bar, itu adalah X bar gitu teman-teman ya. Lalu 1 Newton ini jaraknya terhadap titik ini, titik yang saya perkirakan dia sebagai titik masanya, pusat masanya. Itu adalah apa? Itu adalah 1 dikali dengan jaraknya terhadap ini adalah X minus 1. Saya pikir ini tidak masalah ya, X minus 1 kan jarak ini ya. Nah, ini X minus 1, ini adalah X bar minus 1. Lalu saya punya itu yang memutar ke arah itu, dan itu harus sama dengan momen dari yang memutar ke arah yang searah jarum jam, yaitu 2 Newton dikali dengan jaraknya itu adalah 2 minus X gitu ya. Ditambah dengan 3 dengan jaraknya adalah 3 kurangi X gitu ya. Kalau saya lakukan aljabar, saya dapatkan X dengan titik pusat masanya itu adalah 14/9 gitu ya. Dengan cara yang lain saya bisa melakukan adalah seperti ini ya. Saya hitung total momennya terhadap titik 0,0. Jadi ini adalah 3 kali 0.
ditambah dengan satu kali satu, ditambah dua kali dua, ditambah tiga kali tiga. Dan itu harus sama dengan apa? Dan itu harus sama dengan titik musa, musa saya gitu ya, seolah-olah rata-ratanya titik pusat musa saya, titik pusat massa saya dikali dengan total massa, total gayanya 3 tambah satu tambah 2 tambah 3 gitu ya. Sehingga saya akan mendapatkan X-nya dengan cara yang sama adalah 14/9. Gitu ya, hasilnya sama saja. Dan ini didapat dari mana? Itu ada total dari perkalian gaya dengan X-nya gitu, gaya dikali X-nya momen untuk gaya pertama sampai gaya keempat, lalu dibagi dengan total gaya gitu ya. Dan kalau misalkan gayanya ini hanya M kali G gitu, massa kali gravitasi, dan gravitasinya sama, maka saya mempunyai total dari ini momen gitu, sigma dari MI dikali XI, karena ini hanya bergerak dalam arah X, dibagi dengan total massa. Dan ini yang dilakukan ketika saya bicara tentang absis pusat massa itu ya. Jadi MY itu apa? Nanti karena ini di dimensi 2 dan kontinu, maka saya punya integral lipat 2 atas X dikali dengan eh, rapat massa ya. Tapi rapat massa nanti dikali dengan luas dia menjadi massa. Jadi seolah-olah itu perkalian dari X dengan massanya gitu ya. Jadi yang atas X dikali massa dibagi dengan total massa, maka dia akan mendapatkan titik pusat massa koordinat pertamanya. Dan cara yang sama untuk momen terhadap sumbu Y, saya akan mendapatkan seperti itu. Dia adalah yang tadi dibagi dengan M. Ya, oke. Nah, itu aplikasi yang kedua. Nah, aplikasi ketiga itu mengenai nilai rata-rata integral. Waktu di dimensi satu kita sudah mengenal apa yang namanya nilai rata-rata integral. Ini yang kita definisikan sebagai nilai rata-ratanya gitu. Nah, berdasarkan teorema nilai rata-rata integral untuk fungsi, kalau kalau fungsi f-nya kontinu pada selang AB, maka rata-ratanya itu akan tercapai pada suatu titik x0 anggota AB gitu ya teman-teman ya. Nah ini perluasannya kita akan lihat di dimensi 2. Domain yang berdimensi 2. Definisi dari nilai rata-rata fungsi persis sama kalau tadi satu dibagi B minus A, kalau sekarang dia menjadi satu dibagi luas. Luas daerah D ya dengan asumsi luas daerah D-nya harus positif. Dikali dengan double integral dari A. Ini persis sama saja. Menghitung eh, menghitung ini ya perluasan dari integral f menjadi double integral f dx dy gitu ya asalkan ini. Ini yang disebut nilai rata-rata fungsinya. Nah, teorema nilai rata-rata untuk fungsinya kalau f-nya kontinu pada daerah tutup dan terbatas D dengan luas D-nya positif, maka ada titik x0 y0 anggota D sehingga ini. Jadi rata-ratanya itu tercapai di suatu titik x0, y0 anggota D. Oke ya. Nah, saya pikir itu saja. Nanti kita akan membahas lebih lanjut mengenai integral lipat 3. Bukti untuk teorema nilai rata-rata untuk integral akan saya eh, jadikan video terpisah. Ya, terima kasih.